Shalom Sobat Percaya, perkenalkan nama saya Juli Puspitasari, saya berusia 33 tahun. Pada kesempatan kali ini saya menyaksikan bagaimana perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan pastinya. Pertama, saya terlahir bukan dari keluarga Kristen. Kedua orang tua saya, untuk kalau mama sih memang dulu memang dia pernah ke gereja, tapi sering berjalannya waktu, terakhir ketika sudah berkeluarga, kemudian dengan banyaknya tuntutan pekerjaan, akhirnya memang jarang ke gereja. Ya, kalau dari background keluarga sih memang tidak semuanya Kristen ya. Jadi papa sendiri pun menganggap bahwa ya kalau dari prinsipnya papa sih dia menganggap bahwa semua agama sih baik karena semua mengajarkan hal yang baik. Saya anak ketiga, paling bungsu. Saya punya 2 kakak, ya kakak laki-laki dan kakak perempuan. Nah, ketika masa sekolah sih, kalau saya ingat-ingat nggak ada terlalu hal yang gimana ya, dalam arti saya tumbuh seperti anak pada umumnya. Kalau dibilang nakal banget ya enggak gitu ya. Saya tipe anak yang kalau dulu di usia-usia sekolah sih sangat taat peraturan ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA juga. Nah, pertama kali saya masuk gereja sih waktu itu saya ingat waktu SD kelas 5. Dan itu pun diajak oleh teman saya. Jadi bukan dari keluarga yang ngajak, tapi dari teman sekolah. Waktu saya ingat banget, teman sekolah hanya yang mengiming-imingkan, namanya anak kecil ya. Dia cuma bilang, ayo ikut sekolah minggu, karena banyak hadiah. Waktu itu memang ada acara sih di kota saya ya, karena saya berasal dari kota kecil. Jadi akhirnya waktu itu ketika teman mengajak, saya pikir oh ya sudah. Akhirnya saya coba untuk ikut pertama kali. Saya ingat banget ketika teman saya yang ngajak, saya bilang gini, janji ya kamu duduk di paling pinggir. Saya tipe orang kalau duduk tuh pemalu banget gitu saya. Takut dengan keramaian juga gitu. Nah, akhirnya di situ mulai saya masuk ke gereja. Jadi waktu SD kelas 5, kelas 6. Jadi kalau untuk sekolah minggu sangat singkat banget sih waktunya ya, cuma 2 tahun aja. Lalu lanjut SMP. Nah, waktu di SMP kelas 2 saya ingat banget waktu itu. Ya, ketika waktu SMP saya nggak ngerti sih tentang bahwa itu ternyata Roh Kudus ya istilahnya. Jadi SMP kelas 2 saya ingat ada ibadah pencurahan Roh Kudus waktu di gereja saya. Dan yang ikut tuh semua itu ibu-ibu ya. Waktu saya yang usia remaja, saya dengan satu sahabat saya, ya singkat cerita di situ udah ngalamin Tuhan dan sebagainya. Waktu itu nggak ngerti kalau itu ngalamin Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Oke, SMP masuk ikut pelayanan, ikut terlibat pelayanan. Ya, saya sekedar ikut sih pelayanan apa, karena kalau di kota kecil kan jumlah orangnya kan ya nggak terlalu banyak, jadi pasti semua terlibat dalam pelayanan. SMP pelayanan, begitu SMA karena teman-teman yang satu gereja pindah keluar kota semua ketika SMA kota besar, akhirnya saya mulai malas untuk datang youth. Akhirnya saya milih untuk yaudah datang ke gereja, tetap ke gereja sih setiap hari Minggu di ibadah umum, ya seperti itu. Saya cerita akhirnya sampai pada kelulusan SMA. Waktu itu saya juga ada pikiran apa-apa sih, saya cuma berpikir bahwa saya minta ke orang tua saya mau lulus SMA saya ke kota besar gitu ya, selainnya keluar dari rumah. Pikir saya seperti itu sih, tapi ternyata ya ada rencana Tuhan pastinya. Jadi waktu itu saya ingat lulus SMA saya minta ke papa, pokoknya mau kuliah gitu ya. Kuliah apa sebenarnya kalau ditanya punya tujuan, nggak terlalu sih, intinya cuma tujuan saya pokoknya keluar dari rumah. Karena memang waktu itu saya akui saya dibesarkan dari keluarga yang cukup keras, dalam arti kalau kedua orang tua saya sering ada pertengkaran rumah tangga dan sebagainya seperti itu. Akhirnya ya benar dengan jalan Tuhan ya, kalau saya renungkan sekarang dengan jalan Tuhan, akhirnya kuliah di satu universitas di Surabaya. Nah, saya berpikir waktu saya meminta kuliah, saya pikir Tuhan ini momen dimana aku keluar dari semua ini, karena saya merasa menderita mungkin itu ya, berarti karena melihat di rumah juga merasa nggak nyaman, karena merasa papa mama pasti berantem. Akhirnya memang ketika saya remaja, saya akui sih waktu saya nggak ngerti sama sekali. Begitu masuk di perguruan tinggi,
Waktu itu memang sih sempat ada karena waktu SMA ada temennya mama punya anak, dia cerita bagaimana di sebuah universitas swasta itu dia aktif banget di persekutuan doa. Saya sih mikir, oh ya mungkin lebih aman itu. Ya udahlah, karena di kota besar kan apalagi Surabaya takutkan pergaulan dan sebagainya. Ya udahlah nanti caranya ya udah cari persekutuan doa, istilahnya seperti itu. Akhirnya benar masuk di universitas, saya cari memang waktu itu. Bayangan saya sih cari sih nggak ada yang sampai gimana ya, pokoknya ya ikut aja lah untuk menjagai saya biar istilahnya kan nggak aneh-aneh, karena mama selalu pesen kalau di kota kami, di kota kecil, kamu jangan aneh-aneh ya, maksudnya ada hal buruk sekecil apapun pasti akan tersebar ke seluruh kota. Akhirnya ya udahlah, nggak ada salahnya juga kan, hal baik cari persekutuan doa. Di situ akhirnya gabung di persekutuan doa. Kemudian nah disitulah ternyata apa yang saya bayangkan ya, istilahnya saya berpikir bahwa saya mau kuliah cepat selesai, segera lulus kerja untuk mengangkat istilahnya derajat keluarga lah, karena memang background keluarga kami hidup pas-pasan istilahnya seperti itu. Akhirnya sengaja ya udah dari, nah justru waktu pertama kali masuk di perguruan tinggi ini saya merasa bahwa benar-benar Tuhan itu memakai caranya yang sungguh luar biasa ya, yang ajaib menurut saya, sehingga semuanya tuh kayak diubah sama Tuhan gitu. Akhirnya ketika pertama kali ikut gitu ya, waktu itu saya ingat banget pertama kali diajak dengan kakak Tuhan itu, selalu merasa saya tuh banyak tuh dulu agak males sih, jadi kayak enggak lah kalau bisa menghindar nggak usah ikut gitu. Cuma memang ada sisi saya sungkan gitu ya, karena setiap hari diajak kok nggak pernah datang, ya udahlah ikut lah, nggak ada salahnya ikut. Di situ memang pertama kali berjumpa dengan Tuhan sih. Saya ingat waktu retreat, memang waktu retreat itu ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, di mana Tuhan tuh kayak menunjukkan pribadinya yang saya nggak pernah alamin. Waktu itu saya ingat banget di hari kedua retreat. Awalnya saya ingat banget di hari pertama tuh, awalnya saya merasa kayak biasa. Saya orangnya memang pendiam dan agak skeptis ya sebenarnya, jadi kayak cuek kayak gitu. Terus lihat teman-teman mereka ngalamin Tuhan dan sebagainya, saya diam. Waktu hari kedua saya coba bilang dalam hati, Tuhan, masa kan aku ikut nggak dapat apa-apa? Ternyata langsung aja Tuhan langsung jawab. Tiba-tiba Tuhan kayak ya itulah kalau saya bilang itu perjumpaan pertama saya dengan Tuhan. Tuhan benar-benar hadir. Waktu itu saya ingat, saya hanya kayak nangis, jadi seperti anak kecil sih. Saya merasakan kayak ada suara memang, dan saya benar-benar dengar itu suara. Tuhan cuma bilang gini, nak aku mengasihimu. Di situ saya menangis jadi-jadinya. Nah setelah itu apakah terus saya jadi berubah gitu kan ya? Ya enggak langsung sih. Waktu saya cuma terima, oke, ya Tuhan mengasihi. Waktu itu saya ingat banget ketika diajak untuk pimpin doa, saya baru pertama kali dengar lagu yang ku berikan hidupku bagimu, intinya seperti itu. Akhirnya di situ ternyata Tuhan menangkap semua perkataan saya ya, sehingga sampai sekarang pun kadang kalau misalnya mulai saya keluar dari rencana Tuhan selalu ingatkan, ingat janjianmu. Ya iya sih ya, itu yang saya ungkapkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan kondisi istilahnya benar-benar saya sadar gitu kan. Nah saya cerita akhirnya ya saya ngalam di situ mulai diubahkan. Nah setelah perjumpaan dengan Tuhan itu, saya mulai ngerti sih. Jadi selama ini saya memang dari SD sudah ke gereja, saya tahu tentang Tuhan Yesus, iya. Saya tahu cerita tentang Tuhan, iya. Tapi kayak setelah berjumpa dengan Tuhan itu kayak benar-benar, ya seperti firman Tuhan katakan, ada selubung yang dibukakan. Saya benar-benar ngerti, oh pribadi Tuhan itu ternyata real, dan Tuhan itu nyata gitu. Akhirnya pelan-pelan Tuhan ajarkan. Yang saya awalnya merasa saya baik-baik aja, karena saya merasa saya nggak pernah nakal. Saya nggak pernah saya melakukan kenakalan remaja yang gimana, nggak pernah saya seperti itu. Biasanya kalau misalnya contoh kayak pacaran nggak pernah kayak gitu. Saya merasa baik-baik aja, tapi begitu perjumpaan dengan Tuhan tuh baru sadarkan saya. Yang pertama Tuhan bilang, gambar dirimu rusak. Di situ saya baru ngerti, gambar diri. Akhirnya di situ saya baru tahu, kayak Tuhan bukakan banget sih. Memang saya tumbuh tuh jadi anak pemberontak, iya saya akuin. Karena apa? Saya merasa ketika dimarahin, walaupun tuh saya salah ya, misalnya dimarahin, saya selalu nggak terima. Pasti begitu banyak alasan. Saya ingat mama selalu bilang, kamu tuh kalau ditegur satu kata, kamu udah bales berpuluh-puluh kata lebih dari apa yang mama sampaikan, seperti itu.
Di situ mengajarkan, oh gambar diri rusak. Karena ternyata, dan di situ juga Tuhan bongkar sih. Saya baru tahu juga ternyata ketika saya ada dalam kandungan ibu saya, misalnya, mama tuh sempat hampir mau menggugurkan. Dan ternyata itu secara rohani itu ngefek ke pertumbuhan jiwa saya. Saya menjadi minder, kemudian menjadi, ya rusaklah gambar diri, takut tertolak dan sebagainya, itu sebenarnya ada. Sehingga makanya yang keluar dari saya itu penolakan demi penolakan. Akhirnya saya tumbuh jadi anak yang suka bantah-bantah seperti itu gitu. Padahal saya merasa awalnya saya baik-baik saja. Itu yang pertama Tuhan bongkar tentang gambar diri. Di situ Tuhan mulai ajarkan, oke Tuhan ajarkan tentang gambar diri yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, kemudian yang kedua Tuhan bongkar tentang kepahitan. Tuhan bongkar, Tuhan katakan kamu kepahitan dengan papa. Saya katakan, di situ saya juga baru sadar sih, iya ya. Jadi selama ini pemberontakan saya karena saya memang benci, istilahnya saya benci dengan papa, saya pahit dengan papa gitu. Karena ya memang papa saya kasar gitu ya, waktu dulu tuh kasar. Saya memang pernah ada satu momen sih, saya sampai bilang aku benci papa, memang saya pernah banget. Tuhan itu juga ingatkan setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan sih. Jadi saya ingat banget waktu SMP, waktu di hari ulang tahun, ya saya lagi bantu jualan gitu, ya biasa cekcok, akhirnya karena saya suka bantah, papa marah hebat, dia lempar sandal gitu ya ke saya, kena di lengan saya, dan waktu itu saya bilang benci papa, istilahnya seperti itu. Waktu, ya sebenarnya waktu itu sudah gitu kan, tapi ternyata Tuhan bongkar itu, Tuhan, kamu harus luaskan pengampunan. 3 kali Tuhan minta, saya ingat banget. Pertama Tuhan minta, ya pas momen-momen doa, kadang waktu ibadah gitu, kok nggak lepaskan pengampunan buat papa. Pertama kali saya ingat bilang, saya sempat bilang, kok enak Tuhan, hatiku sudah sakit. Terus beberapa waktu kemudian Tuhan dengan lembut lagi minta, mau nggak lepaskan pengampunan buat papa. Kali kedua tuh saya mulai kayak, ya iya sih, saya tahu saya harus mengampuni, cuma masih ada ego saya, daging saya berkata, nggak semudah itu gitu. Akhirnya kali ketiga dengan lembut lah kita katakan, mau nggak? Sampai akhirnya saya diajarkan juga sih oleh pembimbing rohani saya, kamu mau nggak untuk sembuh? Saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau mengampuni tapi ini sulit, bisa nggak tolong dan bantu aku? Di situ ketika kita mau berkata, iya Tuhan, aku mau mengampuni, sekalipun kita tahu ya mungkin ya, rasanya kok sulit ya, gimana cara mengampuni? Tapi kita minta Tuhan memampukan kita untuk mengampuni, Tuhan tuh pasti berikan kemampuan itu. Jadi memang kalau kita bisa mengampuni, itu benar-benar kalau saya katakan bukan dari diri saya sih, tapi bagaimana Roh Kudus yang ada dalam saya bekerja. Ya dari situ akhirnya berjalan dimulai banyak hal Tuhan ubahkan, mulai dari paradigma saya, pola pikir saya. Dulu saya tipe orang yang nggak punya perencanaan ya, kalau orang tanya dari dulu kecil, kalau ditanya cita-citamu apa, saya cuma satu, pokoknya mau sukses jadi orang kaya gitu kan ya. Karena bagi saya, kalau lihat orang kaya kan enak gitu kan ya, nggak ada masalah. Ya itu bagi pemikiran saya sendiri. Tapi akhirnya Tuhan ubahkan ketika saya mengerti gambar diri saya yang benar di hadapan Tuhan, kemudian Tuhan ajarkan tentang pengampunan, akhirnya Tuhan berikan satu hal yang dinamakan mimpi. Tuhan katakan, kalau saya ngomong ya Tuhan memberikan arti hidup sih buat saya. Mulai dari saya diajarkan oleh pemimpin rohani saya, punya mimpi, visi dari Tuhan, panggilan, apalagi tentang panggilan juga ya. Nah di situ saya mulai mendoakan gitu ya. Saya mulai mendoakan, Tuhan apa sih panggilan hidup? Masa kan hidup sekali yang pendek ini, masa saya hanya begini-begini aja. Nah di situ akhirnya mulai saya bawa dalam doa, saya gumulkan. Ya memang nggak langsung serta-merta kayak Tuhan ngomong inilah mimpimu gitu ya, enggak juga sih. Tapi perjalanan demi perjalanan Tuhan bukakan gitu. Ketika saya mau lulus kuliah, saya ingat banget saya cuma bilang, Tuhan aku mau mengerjakan apa yang Tuhan mau. Waktu itu memang nggak ada satu gambaran apapun sih, saya cuma dapat satu hal yang merema di hati saya bahwa ayo bangun kerajaan Tuhan dari dalam. Saya bingung dari dalam apa ya. Nah waktu itu pertama kali memang saya sempat full timer di CMC. Kemudian setelah itu, nah saya berikan 1 tahun itu, di 1 tahun itu saya juga berdoa, Tuhan perjelas. Saya selalu minta Tuhan perjelas hidup saya. Maksudnya panggilan hidup saya itu spesifiknya di mana. Sampai akhirnya Tuhan berikan satu kerinduan di pendidikan. Dan sampai sekarang passion itu Tuhan selalu taruh di hati saya. Kalau ditanya sekarang bagaimana? Sekarang saya mengerjakan kerinduan hati Tuhan, visi Tuhan juga sih tentang di pendidikan gitu. Sama teman-teman juga rekan-rekan
mengerjakan apa yang istilahnya yang Tuhan mau. Dulu pun saya nggak berpikir sih, mungkin kalau sekarang ya udah tahu, oh jadi guru gitu ya. Saya juga nggak pernah berpikir, nggak ada cita-cita jadi guru. Cuma waktu itu Tuhan ingatkan satu hal sepele sih. Tuhan pernah bilang sama saya, ingat gak waktu kecil kamu suka main apa? Saya jadi ingat, saya waktu kecil tuh suka main guru-guruan dengan sepupu saya, dan saya selalu jadi gurunya gitu. Nah waktu itu ketika Tuhan ingatkan itu, saya pikir, Tuhan masak seperti itu. Tapi percayalah gini, visi dan mimpi Tuhan itu nggak hanya sekedar kecil. Saya belajar bahkan sampai sekarang ketika sudah menjalani, nggak cukup cuma kita tahu apa yang Tuhan mau, bagus. Setelah itu kita mau nggak mengerjakan di dalamnya. Bahkan untuk mengerjakan di dalamnya pun nggak mudah, ada tantangan iya. Bahkan setelah kita merasa kita sudah mengerjakan di dalamnya, untuk kita menjaga tetap komitmen kita, pengiringan kita sampai sekarang terus berkarya di Tuhan itu harus terus loh. Nggak cukup berhenti tahu mengerjakan seolah selesai, enggak, tapi kita terus karyakan. Dan saya juga belajar satu hal ini, bahwa ketika Tuhan memberikan mimpi, Bapak kita tuh nggak hanya pengen anaknya tuh hanya jadi seseorang yang kecil gitu, enggak, tapi Bapak tuh selalu menginginkan pertumbuhan dari setiap anaknya. Ya bukannya sekedar, dia percayalah, Tuhan nggak mungkin hanya sekedar guru hanya seperti ini aja, tapi Tuhan pengen kan lebih, ada banyak hal lain yang Tuhan mau lebih, dan itu pasti peningkatannya progres ya dari waktu ke waktu gitu. Saya pun sampai sekarang pun masih tetap belajar sih bagaimana mengerjakan apa yang namanya panggilan Tuhan gitu. Tantangan pasti ada. Kalau mungkin kalau diceritakan banyak hal, saya nggak cukup waktunya ya, karena tantangan itu pasti ada. Karena saya percaya gini, di setiap kita, di keluarga kita masing-masing, kita masih punya peperangan-peperangan tersendiri. Tapi bagaimana kita memenangkan peperangan itu gitu. Karena kalau hanya mikir istilahnya, kalau secara keinginan keluarga pasti ada pertanyaan, iya. Ketika saya mulai menekuni panggilan Tuhan, menyerahkan hidup buat Tuhan, orang tua gimana support? Tidak dua-duanya support awalnya. Tapi saya percaya waktu itu cuma pemeliharaan Tuhan itu sempurna gitu. Dan kalau sampai sekarang saya katakan, ya betul, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Istilahnya dari perjalanan waktu, saya melihat pemulihan di keluarga saya pun sungguh nyata gitu. Papa saya, ya memang dulu dia keras, tapi puji Tuhan beberapa tahun terakhir ini dia sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan. Dan kalau sekarang kadang bersyukur banget gitu ketika telepon Papa, selalu Papa malah yang ngajarin saya kayak Papa yang khotbahin saya seperti itu. Ya Tuhan itu loh, Tuhan tuh luar biasa gitu. Kadang bukan hanya sekedar materi, berkat itu nggak hanya sekedar materi buat Tuhan terlalu gampang, tapi ada hal-hal yang lebih besar dari itu yang Tuhan itu mau berikan buat kita anak-anaknya. Yang pasti mau nggak kita tuh melakukannya gitu. Kadang yang sulit itu melakukan, berarti kita percaya total ya, di tengah ya, karena kita masih hidup di dunia ini ada banyak kebutuhan, istilahnya kebutuhan bumi, kebutuhan dunia, tapi kita hidup nggak hanya untuk itu gitu, tapi Tuhan tuh mau lebih daripada itu, dan Tuhan tuh pasti cukupkan itu semua. Ya ini sih yang istilahnya sampai detik ini saya bersyukur bahwa apa yang saya rancangkan nggak ada apa-apanya daripada rancangan Tuhan, dan Tuhan udah gantikan rancangannya dengan rancangan yang begitu luar biasa gitu. Pasti memang ada penyangkalan diri pasti, karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ketika kita benar-benar berserah dan kita percayakan semuanya sama Tuhan, sudahlah, Tuhan itu pasti jamin. Dan itu hal yang lebih daripada sekedar uang, lebih dari sekedar materi, dan ya ada kebahagiaan dan kepuasan sendiri ketika hidup kita itu bisa berguna buat kerajaannya. Ya, itu aja sih. Dan saya percaya bahwa setiap kita punya gelanggang pertandingan kita masing-masing. Kita hidup sekali di bumi ini, yang pastinya dengan tujuan Tuhan. Tuhan gak mungkin asal ciptain kita ada di bumi. Ayo sama-sama kita cari, gak hanya cukup cari, kita kerjakan. Dan bahkan dalam mengerjakannya pun tetap kita harus setia sampai kedatangan Tuhan kali kedua, ataupun kita sudah selesai di bumi. Ya itu aja, kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.